Oke, kita akan bahas nomor 9. Nah, di sini kita baca bersama-sama soalnya. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Jadi di sini ada 5 orang siswa, namanya Tika, Wira, Aditya, Titin, dan Dian. Nah, nilainya ini. Nah, jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan. Jadi mereka itu disuruh berdiri dengan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, oke, kita urutkan dulu dari yang paling kecil dulu. Oke, siapa yang nilainya paling kecil? Ini ya, Titin. Berarti yang berada di depan Titin. Setelah Titin, Tika, betul. Setelah Tika, Wira. Setelah Wira, Dian. Setelah Dian, yang terakhir Aditya, karena Aditya nilainya paling besar. Oke, kita lihat pertanyaannya. Maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Oke, kita lihat Dian berada paling depan. Betul atau salah? Salah ya, Dian itu berada di urutan ke 1, 2, 3, 4 tuh. Berada di urutan keempat, berarti ini salah. Oke, Titin berada paling belakang. Betul? Salah juga, karena Titin malah justru paling depan. Ini juga salah. Tepat di depan Wira adalah Tika. Di depan Wira adalah Tika, betul? Betul. Nah, berarti ini jawabannya salah-salah dan betul. Oke, kita akan bahas nomor 10. Di nomor 10 ini ada tabel. Di sini ada tabel daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A. Jadi di sebuah perguruan tinggi itu ada yang namanya jurusan. Nah, jurusan itu seperti kelas. Nah, kelas-kelas pada atau jurusan-jurusan pada perguruan tinggi ini ada daya tampung dan peminatnya. Nah, di sini ini tabel menunjukkan daya tampung dan peminat selama 3 tahun. Gitu ya. Nah, kita lihat program studinya itu ada kedokteran, hukum, komputer, elektro, dan matematika. Daya tampungnya masing-masing sudah ada, peminatnya atau yang mendaftarnya juga sudah ada setiap tahun, dan tiap jurusan pun berbeda. Kita lihat pertanyaannya, daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Nah, jadi dari data ini berarti kita bisa menemukan persentase keketatan itu dengan cara daya tampung dibagi jumlah peminat kali 100%. Berarti di sini daya tampung per jumlah peminat kali 100%. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pada tahun 2017, berarti kita fokus ke sini saja. Pada tahun 2017, yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Berarti kita akan fokus dulu ke yang peminat di 2017. Oke, kita lihat, kita catat dulu. Di sini kan ada beberapa program studi. Yang pertama kedokteran. Kita catat dulu yang kedokteran. Kita akan mencari tahu persentase keketatan dengan rumus ini. Nah, untuk mencari kedokteran, lihat kedokteran itu menampung 75 orang, berarti 75 per jumlah peminatnya pada tahun 2017, kedokteran itu 950, berarti per 950 kali 100%. 7,89%. Sekarang jurusan hukum. Jurusan hukum itu daya tampungnya 80. Peminatnya pada tahun 2017 1020 dikali 100% sama dengan 7,84%. Sekarang jurusan komputer. Jurusan komputer itu daya tampungnya 60.
Nah, berarti 60 per peminatnya pada tahun 2017 950, berarti kali 100% sama dengan 6,32%. Sekarang jurusan matematik elektro. Nah, elektro itu daya tampungnya 55, berarti 55 per peminatnya tahun 2017 750, berarti kali 100% sama dengan 7,33%. Nah, terakhir itu ada jurusan matematika. Ibu terus di sini. Matematika daya tampungnya itu 40. Jumlah peminatnya pada tahun 2017 510 kali 100% sama dengan 7,84%. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaannya. Pada tahun 2017 yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Nah, di sini kita sudah tahu kedokteran 7,89%, hukum 7,84%, komputer 6,32%, elektro 7,33, dan matematika 7,84. Berarti mana yang paling tinggi? Tentu saja kedokteran. Nah, berarti di sini jawabannya adalah kedokteran. Seperti itu. Untuk nomor 11 itu sama saja tabelnya, ada program studi dengan daya tampung dan peminatnya. Namun di sini pertanyaannya berbeda. Kita lihat di sini urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi ke keketatan terendah pada tahun 2018. Nah, kalau tadi di nomor 10 itu kita melihat keketatan tahun 2017. Nah, sekarang tahun 2018 berarti kita fokus ke sini. Itu. Nah, kita akan mencari tahu masing-masing keketatan pada program studi. Oke, kita akan mulai dari kedokteran lagi. Ingat, rumusnya adalah daya tampung per peminatnya pada tahun 2018 kali 100%. Oke, kita akan mulai dari kedokteran. Di kedokteran daya tampungnya itu 75. Peminatnya pada tahun 2018 1150. Berarti tinggal kali 100% sama dengan 6,82%. Nah, sekarang kita ke jurusan hukum. Nah, jurusan hukum itu daya tampungnya ada 80, berarti 80 per peminatnya pada tahun 2018 ada 930. Berarti kali 100% sama dengan 8,60%. Nah, kita sekarang pindah ke jurusan komputer. Jurusan komputer itu daya tampungnya 60 per peminatnya pada tahun 2018 sama dengan 975. Berarti dikali 100% sama dengan 6,15%. Oke, kita akan pindah ke jurusan elektro. Di jurusan elektro itu daya tampungnya 55. Peminatnya pada tahun 2018 790 kali 100% sama dengan 6,96%. Yang matematika itu daya tampungnya 40, peminatnya 620 kali 100% sama dengan 6,45%. Nah, kita kembali lagi fokus ke pertanyaannya. Urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi dari yang terendah, berarti dari tinggi ke rendah ya, pada tahun 2018. Nah, kita urutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke, kita urutkan. Yang pertama berarti ini ya, 8,60%. Berarti ini yang ke satu. Yang kedua ini 6,96. Terus selanjutnya 6,82. Selanjutnya 6,45 dan yang terakhir 6,15. Berarti kalau kita urutkan nama jurusannya dari yang pertama dulu, berarti hukum dulu. Setelah jurusan hukum, yang kedua itu elektro. Setelah elektro, kedokteran.
setelah kedokteran, matematika, setelah matematika, komputer. Nah, berarti ini jurusannya yang paling keketatannya paling tinggi hukum, dan yang paling rendah adalah komputer, diurutkan dari yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Oke, nomor 12. Nomor 12 itu sama tabelnya tentang daya tampung dan peminatnya. Nah, namun pertanyaannya di sini berbeda, yaitu urutan persentase keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat adalah. Nah, jadi kita akan mengurutkan tahun berapakah yang paling ketat pada program studi matematika. Nah, berarti kita hanya fokus di program studi matematika yang ini aja, gitu ya. Nah, berarti kita akan menghitung masing-masing persentase keketatan pada masing-masing tahun hanya pada program studi matematika. Oke, di tahun 2017 daya tampungnya sama ya semuanya. Matematika itu hanya menerima 40 mahasiswa gitu. Berarti 40, kita fokus dulu ke tahun 2017, 40 per 510 peminatnya kali 100% sama dengan 7,84%. Tahun 2018 daya tampungnya 40, peminatnya 620 dikali 100% sama dengan 6,45%. Tahun 2019 daya tampungnya 40, peminatnya 650 kali 100% sama dengan 6,15%. Nah, di sini kita akan urutkan di ketiga tahun ini manakah yang paling besar keketatannya, manakah yang paling ketat, persentasenya yang paling ketat atau yang paling besar di antara 3 tahun ini yang mana untuk jurusan matematika. Oke, kita akan urutkan manakah yang paling besar. Ini dulu ya, berarti di tahun 2017 dulu, baru tahun 2018, dan terakhir tahun 2019. Berarti di sini isinya 2017, lalu 2018, lalu 2019. Nah, seperti itu cara mengerjakannya.